Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Wahyuni NIM 48 dan rekan saya Engels Damayanti NIM 37 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang desain dan pelaporan studi kelayakan bisnis Suite Dunia. Latar belakang pengembangan usaha. Perkembangan industri makanan saat ini sangatlah pesat. Banyak jenis makanan yang ditawarkan, mulai dari makanan utama hingga makanan ringan seperti kue, roti, ataupun cake. Hal tersebut membuat para konsumen memiliki banyak pilihan untuk menggunakan produk yang dihasilkan oleh produsen. Salah satu cara untuk memuaskan keinginan konsumen adalah pelaku bisnis harus mempunyai inovatif di setiap produk ataupun pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Suite Dunia adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang industri makanan. Produk yang dihasilkan berupa brownies kukus dengan inovasi pemberian aneka topping varian rasa di atasnya. Hal tersebut menjadi salah satu alasan brownies kukus yang dihasilkan oleh Suite Dunia digemari oleh banyak orang. Pemberian aneka topping varian rasa pada brownies kukus memberikan cita rasa yang berbeda dari brownies kukus yang dijual di pasaran pada umumnya. Nama perusahaan yang kami pilih adalah UE Bakery dan nama produk yang kami pilih adalah Suite Dunia. Lokasi yang kami pilih untuk menjalankan usaha kedai Suite Dunia terletak di Jalan Aji Barang Bumiayu, nomor 2, Kelurahan Aji Barang, Kecamatan Aji Barang Kulon. Lokasi ini dapat dibilang dekat dengan sekolahan dan terletak di kawasan perumahan penduduk dan unit usaha lain. Karena dekat dengan kawasan perumahan penduduk, maka kami juga dekat dengan tenaga kerja. Selain itu, transportasi di kawasan ini juga terbilang memadai. Sejarah singkat Suite Dunia Brownies. Brownies kali pertama dihidangkan dalam sebuah acara World Columbian Exposition yang digelar di Chicago, Amerika Serikat. Saat itu, seorang koki dari Hotel Palmer House berinovasi brownies sebagai makanan penutup dalam acara tersebut. Pemilik hotel itu meminta sang koki menyajikan kue dengan potongan yang lebih kecil dari biasanya. Koki yang tidak diketahui identitasnya itu kemudian membuat kue dengan bahan tepung, mentega, gula, telur, coklat, dan kacang almond. Dia lupa memasukkan bahan pengembang alias baking powder hingga akhirnya membuat kuenya bantat. Alhasil, kue tersebut menjadi tebal, berpori, padat, dan sedikit basah. Namun, siapa sangka kue yang gagal itu justru disukai banyak orang. Gambaran bisnis. Jenis usaha yang kita jalani bergerak dalam bidang industri makanan, khususnya dessert, yaitu brownies kukus yang di atasnya diberi berbagai topping varian rasa dan topping buah-buahan segar. Pemilik Suite Dunia yaitu II Engels Damayanti dan Siti Wahyuni yang merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Aspek organisasi dan manajemen. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, organisasi, identitas perusahaan, nama organisasi sendiri, UE Bakery, jenis organisasi, perusahaan yang bergerak dalam bidang industri makanan, khususnya dessert, yaitu brownies kukus yang di atasnya diberi berbagai topping. Pemilik, Siti Wahyuni, dan II Engels Damayanti. Alamat Jalan Aji Barang Bumiayu, nomor 2, Kelurahan Aji Barang, Kecamatan Aji Barang Kulon. Legalitas perusahaan. Sebagai pelaku usaha yang patuh terhadap hukum yang berlaku, maka usaha kami juga memiliki beberapa dokumen perizinan sesuai dengan jenis bidang usaha yang kami jalankan. Izin-izin tersebut antara lain surat izin usaha industri, izin domisili, dan izin mendirikan bangunan. Struktur organisasi terdapat pimpinan, manajer keuangan dengan stafnya, manajer produksi dengan stafnya, manajer pemasaran dengan stafnya. Aspek pemasaran dan pasar. Nama produk yang dipasarkan adalah Suite Dunia Brownies, yang merupakan salah satu jenis makanan terbuat dari tepung terigu. Makanan ini sangat populer dan banyak digemari oleh semua kalangan, baik itu remaja ataupun dewasa. Wilayah pemasaran Suite Dunia adalah masyarakat yang ada di sekitar wilayah Aji Barang dan
para siswa atau siswi karena tempatnya juga dekat dengan sekolahan. Kami juga memasarkan melalui online. Wilayah daerah pemasaran Sweet Bonia Brownies merupakan masyarakat yang ada di wilayah Aji Barang dan sekitarnya, karena tempatnya yang mudah dijangkau, serta para siswa atau siswi karena tempatnya juga dekat dengan sekolahan, dan kami juga memasarkan melalui online. Segmentasi pasar. Dalam memasarkan produknya, perusahaan membagi pasar ke dalam 4 segmen pasar berdasarkan aspek geografis, aspek demografis, aspek psikografis, dan aspek perilaku. Segmentasi pasar berdasarkan aspek geografis terkait dengan wilayah pemasaran. Segmentasi berdasarkan aspek demografis meliputi usia dan penghasilan. Aspek psikografis yang menjadi segmen perusahaan adalah kelas sosial, sedangkan aspek perilaku terkait dengan peristiwa dan manfaat. Kebijakan harga. Untuk kebijakan harga Sweet Bonia dan tambahan topping yang bisa dipesan itu tetap sama. Untuk ukuran 400 ml itu sekitar 25.000 dan tambahan topping sendiri bisa keju ataupun buah-buahan. Sistem distribusi Sweet Bonia. Secara umum, pendistribusian yang dilakukan oleh UI Bakery melalui 2 pola saluran. Saluran pertama, produk dari produsen melalui retailer yang akan diteruskan ke konsumen akhir. Sedangkan saluran kedua adalah aliran produk langsung dari produsen kepada konsumen akhir. Sistem promosi yang kami gunakan. Yang pertama, menggunakan media sosial. Yang kedua, memberikan free sampel kepada calon pembeli ketika ada kunjungan atau seminar yang biasanya disajikan sebagai jamuan bagi tamu undangan. Selanjutnya ada permintaan produk. Yang pertama, permintaan pada saat ini. Dalam perkembangan makanan pada saat ini sedang berada di puncak populer. Dalam artian, konsumsi makanan di Indonesia sedang meningkat. Yang kedua, ada prospek permintaan ke depan. Perkembangan gaya hidup akan terus berkembang hingga kapanpun, selagi manusia dapat meningkatkan inovasi terhadap suatu produk yang dapat memikat konsumen. Manajemen operasi. Teknologi produksi peralatan yang dipakai pada teknologi ini mudah didapatkan sebab adalah peralatan yang sering digunakan dalam lokasi tinggal rumah tangga pada umumnya. Kapasitas produksi dan rencana produksi. Kapasitas produksi yang direncanakan adalah sebanyak 100 biji setiap kali produksi dalam sehari. Dengan rencana produksi Sweet Bonia ukuran 400 ml per cup yang dilakukan oleh karyawan bagian produksi. Lokasi usaha. Lokasi usaha pengolahan produk dilaksanakan di kawasan perumahan penduduk supaya dapat mendapat bahan baku dengan harga yang lebih murah. Rumah tangga pada lazimnya dapat mengerjakan usaha ini. Bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku yang digunakan dalam produksi brownies ini sangat mudah didapatkan karena ada pada sekitar kita. Bahan baku yang digunakan seperti tepung, coklat, telur, blue band, butter, dan keju dan buah-buahan sebagai toppingnya nanti. Pengolahan atau pembuangan limbah. Mengenai dengan limbah hasil produksi, hampir tidak ada limbah yang dihasilkan. Namun air yang digunakan untuk mencuci peralatan yang telah digunakan bisa dibuang lewat saluran air yang ada di sekitar lokasi. Kebutuhan biaya aspek teknis produksi. Yang pertama, sewa ruko, jumlah 1, harga 10 juta, jumlah harga 10 juta. Yang kedua, mixer, jumlah 3, harga per unit 350, jumlah harga 1.050.000. Yang ketiga, tabung gas 3 kilo, jumlah 2 unit, harga per unit 100.000, jumlah harga 200.000. Yang keempat, ayakan, jumlah 2 unit, harga per unit 7.000, jumlah harga 14.000. Yang kelima, baskom, jumlah 5 unit, harga per unit 17.000, jumlah harga 85.000. Yang keenam, kompor gas, jumlah 2 unit, harga per unit 400.000, jumlah harga 800.000. Yang ketujuh, panci,
jumlah 4. Harga 80.000 per unit, jumlah harga 320. Yang ke-8, galon air, jumlah 2 unit, harga per unit 35.000, jumlah harga 70.000. Yang ke-9, timbangan tepung, jumlah 1 unit, harga per unit 100.000, jumlah harga 100.000. Yang ke-10, kuas, jumlah 1 unit, harga per unit 4.000, jumlah harga 4.000. Yang ke-11, loyang, jumlah 4 unit, harga 20.000 per unit, jumlah harga 80.000. Yang ke-12, gunting, jumlah 2 unit, harga per unit 5.000, jumlah harga 10.000. Sehingga kebutuhan biaya aspek teknis produksi dengan total 12.733.000 rupiah. Selanjutnya, aspek keuangan. Struktur pembiayaan perusahaan. Biaya praoperasi. Biaya praoperasi mencapai 12.733.000 rupiah yang digunakan untuk proses pembelian peralatan dan pembayaran sewa ruko. Aktiva tetap, mixer 3 unit sejumlah 1.050.000, tabung gas 3 kilo 2 unit sejumlah 200.000, ayakan 2 unit sejumlah 14.000, baskom 5 unit sejumlah 85.000, kompor gas 2 unit sejumlah 800.000, panci 4 unit sejumlah 320.000, galon air 2 unit sejumlah 70.000, timbangan tepung 1 unit sejumlah 100.000, kuas 1 unit sejumlah 4.000, loyang 4 unit sejumlah 80.000, gunting 2 unit sejumlah 10.000. Jadi untuk total aktiva tetap sejumlah 2.733.000 rupiah. Aktiva lancar, kas sejumlah 50.000, biaya bahan baku dan bahan penolong sejumlah 183.600.000 rupiah, biaya varian rasa sejumlah 252 juta rupiah, biaya pendukung 75.960.000 rupiah. Jadi untuk total aktiva lancar sejumlah 51.560.000 rupiah. Total kebutuhan dana investasi. Total kebutuhan dana investasi adalah total aktiva tetap ditambah total aktiva lancar, yaitu 2.733.000 ditambah 561.560. Jadi untuk total kebutuhan dana investasi menjadi 564.293.000. Proyeksi keuangan perusahaan, bahan baku dan bahan penolong per 100 pieces per hari, yang terdiri dari tepung terigu 3 kilo, harga 10.000, jumlah harga 30.000, telur 12 kilo, harga 16.000, jumlah harga 192.000, coklat bubuk 3 kilo, harga 24.000, jumlah harga 72.000, coklat batang 2 kilo, harga 50.000, jumlah harga 100.000, gula pasir 5 kilo, harga 15.000, jumlah harga 75.000, ovalet 2 buah, harga 2.000, jumlah harga 4.000, garam 2 buah, harga 2.000, jumlah harga 4.000, margarin 1 buah, harga 7.000, jumlah harga 7.000, susu kental manis 2 kaleng, harga 13.000, jumlah harga 26.000. Total keseluruhan 510.000. Biaya bahan baku dalam sebulan adalah 510.000 dikali 30, jadi totalnya 15.300.000 rupiah. Biaya bahan baku dalam setahun adalah 15.300.000 rupiah dikali 12, menjadi totalnya 183.600.000 rupiah. Selanjutnya, biaya varian rasa, yang terdiri dari alpukat jumlah 5 kilo, harga 30.000, jumlah harga 150.000,
Yang kedua, mangga 5 kilo, harga 25.000, jumlah harga 125.000. Yang ketiga, buah naga, jumlah 3 kilo, harga 25.000, jumlah harga 75.000. Yang terakhir, keju, jumlah 10 buah, harga 35.000, jumlah harga 350.000. Sehingga total biaya varian rasa menjadi Rp700.000. Biaya varian rasa selama sebulan adalah 700.000 dikali 30, yaitu totalnya 21 juta. Biaya varian rasa selama setahun adalah 21 juta dikali 12 menjadi 252 juta rupiah. Biaya pendukung yang terdiri dari isi ulang gas 2 kali, harga 18.000, jumlah harga 36.000. Isi air galon 1 kali, harga 20.000, jumlah harga 20.000. Kertas roti 35 lembar, harga 1.000, jumlah harga 35.000. Cup 150 unit, harga 20.000, jumlah harga 120.000. Total keseluruhan menjadi 211.000. Biaya pendukung selama sebulan adalah 211.000 dikali 30, hasilnya 6.330.000. Biaya pendukung selama setahun adalah 6.330.000 dikali 12 menjadi 75.960.000 rupiah. Proyeksi pengeluaran per tahun biaya tetap. Biaya tetap dalam 1 tahun. Transport 200.000 per bulan selama 1 tahun menjadi 2.400.000 rupiah. Air dan listrik 600.000 per bulan selama 1 tahun menjadi 7.200.000 rupiah. Gaji karyawan 5 orang 750.000 per bulan per orang menjadi selama setahun 45 juta rupiah. Sarana promosi 500.000 per bulan selama setahun menjadi 6 juta. Alat tulis kantor 200.000 per bulan selama setahun menjadi 2.400.000 rupiah. Total biaya tetap dalam 1 tahun 63 juta rupiah. Biaya variabel. Biaya variabel dalam 1 tahun. Yang pertama, biaya bahan baku dan penolong 15.300.000 rupiah per bulan selama 1 tahun menjadi 183.600.000 rupiah. Yang kedua, biaya varian rasa 21 juta per bulan selama 1 tahun menjadi 252 juta rupiah. Biaya pendukung 6.330.000 rupiah per bulan selama 1 tahun menjadi 75.960 rupiah. Total biaya variabel dalam 1 tahun 511.560.000 rupiah. Total biaya tetap ditambah biaya variabel 63 juta ditambah 511.560, jadi totalnya 574.560.000 rupiah. Proyeksi penerimaan penjualan per hari. Per hari menghasilkan 100 cup ukuran 400 ml dengan harga 25.000. Per hari menghasilkan penerimaan 100 cup dikali 25.000 menjadi 250.000. Penjualan per bulan. Per bulan dalam 30 hari menghasilkan 3.000 cup ukuran 400 ml. Per bulan menghasilkan penerimaan 3.000 cup dikali 25.000 menjadi 75 juta. Penjualan per tahun. Per tahun menghasilkan 36.000 cup ukuran 400 ml. Per tahun menghasilkan penerimaan 3.000 cup dikali 25.000 menjadi 900 juta. Proyeksi laba rugi pendapatan penjualan 900 juta. Beban 574.560.000 rupiah. Earning before tax 325.440.000 rupiah. Tax 32.544.000 rupiah. Earning after tax
Rp292.896.000. Analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan yang kami gunakan untuk menganalisis keuangan usaha kami adalah metode payback period. Rumus payback period adalah total dana investasi dibagi arus kas masuk per period dikali 1 tahun. 564.293.000 dibagi 292.896.000 dikali 1 tahun. Hasilnya 1,9. Hasil dari analisis metode payback period adalah 1,9. Artinya, pengembalian investasi usaha kami membutuhkan waktu 1 tahun 9 bulan. Hal ini membuktikan bahwa usaha ini menguntungkan karena tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengembalikan dana investasi. Kesimpulan analisis aspek keuangan. Total kebutuhan dana investasi adalah Rp564.293.000. Total biaya bahan baku dan bahan penolong per tahun adalah Rp183.600.000. Total penjualan per tahun adalah 900 juta. Laba bersih Rp292.896.000. Hasil analisis keuangan dengan metode payback period 1,9 ini membuktikan bahwa usaha ini cukup menguntungkan dan layak karena tidak membutuhkan waktu lama untuk mengembalikan dana investasinya.